Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Hamba Allah semuanya, jamaah Masjid Baitul Maghfirah bukan pada yang dimuliakan oleh Allah. Ini kondisi masih kita lanjutkan pada pertemuan yang lalu. Kita telah membahas contoh-contoh syirkul akbar, contoh-contoh syirkul akbar, syirik kecil. Hamba Allah, supaya pengajian kita kembali terperbaharui, maka kita jelaskan bahwa syirik itu adalah dosa yang paling besar di antara seluruh dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Dalam hal ini Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayun nas a'dabul wahai Rasulullah, dosa apa ayun ya Rasulullah, ya, dosa apa yang paling besar, wahai Rasulullah, ya, dosa apa yang paling besar, ya. Ya Rasulullah, ayul dzambul a'dam, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Faqal, Nabi menjawab, antaj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Jadi ketika sahabat ini bertanya, dosa apa yang paling besar? Ayul dzambul a'dam. Faqal, Nabi menjawab, antaj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan selain Allah ada tandingan-tandingan bagi Allah, padahal Allah yang menciptakan kamu. Ya, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah itu disebut dengan syirik. Ayutabul a'zam. Faqal antaj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan ada tandingan-tandingan bagi Allah, padahal Allah yang menciptakan kamu. Ya. Kemudian bahaya syirik sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin, ya, bahwa orang yang mati dalam kesyirikan, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga, dan tempatnya di neraka tidak ada seorang penolong.
Kemudian juga walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mati dalam keadaan mensyirikatkan Allah, maka Allah hapuskan seluruh amalannya. Kemudian juga Allah berfirman dalam ayat yang lain surat An-Nisa 48, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, tetapi Allah mengampunkan dosa selain syirik bagi siapa yang mati. Dari ayat-ayat ini menunjukkan bahwa jelas ketika sahabat tadi bertanya, ya, ayat dzambul a'dzam, dosa apa yang paling besar, maka Nabi mengatakan antaj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan ada tandingan-tandingan bagi Allah, padahal Allah yang menciptakan kamu. Ini untuk menyambung saja dengan pembahasan malam ini. Apalagi kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis ya, ijtanibu as-sama al-mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Peringkat pertama apa? Syirku billah dan lain-lainnya. Ketika Nabi menjelaskan tentang dosa-dosa besar, tetap itu peringkat pertama yang tidak pernah bergeser, itu syirik. Ya. Nah, contoh-contoh syirik besar sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Yang pertama apa kemarin? Perdukunan. Nah, kita ulang lagi, apa itu dukun? Dukun adalah orang yang meminta bantuan syaitan dalam hal pengobatan, mencari barang yang hilang, atau untuk meramal nasib dan masa depan. Ini sudah kita jelaskan dengan dalil-dalilnya. Ya, jadi jangan sekali-sekali kita pergi ke dukun. Apalagi anak-anak muda sekarang kan ada istilah cinta ditolak, dukun bertindak. Jangan. Pergi saja, iseng-iseng saja ke dukun, antara yakin dan tidak, apa kata Nabi? Man ata'arafan fasa'alahu an syai'in la yuqbalu salatan 40 yawman. Barang siapa pergi ke dukun hanya iseng-iseng saja, karena dalam hadis ini tidak dikatakan fasaddaqahu bima yaqulu, tidak dikatakan membenarkan, hanya bertanya saja. Man ata'arafan fasa'alahu an syai'in la yuqbalu salatan 40 yawman, maka tidak diterima salat kita 40 hari. Gimana kalau dalam 40 hari itu kita meninggal dunia? Ya. Kemudian contoh yang kedua yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, apa? Jimat. Nah, jimat itu apa? Ya. Jimat itu apa? Benda-benda yang diikat atau digantungkan diyakini bisa menolak bahaya atau memberi manfaat. Nah, itu jimat. Ya. Kadang-kadang bukan berupa jimat, tapi ritual tertentu. Saya nggak bilang ritualnya apa, karena kalau saya bilang biasanya sakit hati orang. Dibuatlah putrek-putrek. Kenapa? Kalau diyakini dengan begini-begini ini selamat, kalau nggak begini-begini apa? Binasa. Sama posisinya, kedudukannya sama dengan jimat. Cuman kalau jimat benda, kalau ini ritual. Padahal Allah telah berfirman, wa iyyamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa huwa. Jika Allah ingin memberikan kemudaratan kepada seorang hambanya, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia, kecuali Allah. Jangan kita meyakini benda-benda atau ritual tertentu yang bisa menghilangkan kemudaratan. Tentang jimat tadi, apa tadi jimat? Benda yang diyakini bisa menolak bahaya. Pakai jimat nanti bilang apa, anak-anak kecil tak diganggu oleh syaitan atau apa-apalah. Kalau pergi dalam perjalanan pakai jimat, selamat. Nah, sekarang bagaimana kata Nabi tentang jimat? Kata Nabi, man ta'allaka tamimah faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat, sungguh dia telah syirik. Barang
Barang siapa yang menggantungkan jimat, sungguh dia telah syirik. Innamar ruqa, sesungguhnya mantra, wat tamain, jimat-jimat, wat tiwalah, guna-guna, syirik, semuanya syirik. Hadis ini hadis yang sahih, buatkan oleh Imam Abu Dawud, Ahmad dan lain-lainnya. Lantas dalam riwayat Imam Muslim, Nabi menyebutkan begini. Nabi mengatakan kepada seorang sahabat, la tabqayanna fi raqabatin ba'iri qiladatun min watarin illa quti'at. La tabqayanna fi raqabatin ba'iri, jangan kamu sisakan jimat yang dikalungkan di leher unta. Ba'ir itu leher unta, raqabah itu leher. Illa quti'at, melainkan kamu potong. Jadi kalau kita jumpa jimat disuruh Nabi apa? Potong. Jadi kalau kita sweeping misalnya, nanti buka pinggang orang, ada tali-tali diikat, disuruh potong. Cuma masalahnya nanti tangan kita dipotong. Cuma tidak berani juga kita kan, karena orang belum sampai ilmu ke situ kadang-kadang. Atau sampai ilmu tapi kuku-kuku. Dan jelas gitu sih. Nah, pada malam ini kita tambah lagi contohnya. Yang ketiga, ya, ilmu perbintangan. Tahu ilmu perbintangan apa? Zodiak. Zodiak. Kalau kita baca, kalau anak-anak sekarang kan orang baca misalnya apa? Capricorn, Sagittarius. Nanti dibaca hari ini Anda beruntung sedikit, besok mampus katanya. Udah susah, udah terpengaruh. Nah kata Nabi, man yang tabasa ilman minan nujumi yang tabasa syu'batan minas siri zada mazada. Barang siapa yang mempelajari ilmu nujum, maka sesungguhnya dia mempelajari salah satu cabang dari ilmu sihir dan akan terus bertambah. Ilmu nujum apa itu? Ilmu nujum itu apa? Astrologi, bukan astronomi ya. Beda antara astrologi dengan astronomi. Kalau astrologi itu meramal nasib dengan bintang-bintang. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dan lain-lainnya, Nabi bersabda, ini hadis qudsi ya. Hadis qudsi, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bukhari juga, Imam Muslim. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, asbaha min ibadi, kata Allah, mu'minun bi wa kafirun, ada di antara hamba-hambaku, kata Allah, yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bi kaukabi. Barang siapa yang mengatakan diturunkan hujan ini karena karunia dan rahmat Allah, maka orang itu, hambaku itu, beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Wa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutirna binau'i kada wa kada, diturunkan hujan ini karena pengaruh bintang itu, bintang ini, bintang itu, fadzalika, maka kata Allah, maka hambaku itu kafirun bi wa mu'minun bil kaukabi. Dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Nah, ini kita kadang-kadang suka kan, mau kawin, ya tanggalnya berapa, yang laki-laki, yang perempuan kita cocokkan bintang-bintang. Ini sebenarnya syirik, nggak ada akidah Islam. Ini yang ada hanya di kejawen, primbon. Kejawen itu apa? Perkawinan antara Islam dengan ini semacam campur-campur aduk agama. Ini syirik hamba Allah. Ingat, syirik itu sangat halus kadang-kadang. Kata Nabi apa? Syirik itu kadang-kadang kadabi bil namli ala safati saudaa fi dhulumati laili. Syirik itu kadang-kadang seperti jejak semut ala safati saudaa di atas batu hitam fi dhulumatil laili, di malam hitam. Nampak enggak semut itu? Enggak nampak. Nah ini jadi jangan anak-anak kita kadang-kadang kan kalau buat biodata nama ya
nama hobi, nanti ada bintang Gemini gitu kan, sebenarnya kadang-kadang pakai kalung lah, Gemini. Itu bukan akidah kita. Horoskop itu buat keyakinan Yunani. Cina juga ada yang seperti itu, siu macan. Nanti kalau orang lahir di bulan siu macan, orangnya kayak macan, sikit-sikit ngamuk. Jadi kita ini kadang-kadang kita campur-campur, ini bahaya. Kita harus benar-benar bertauhid. Kenapa? Kalau kita benar-benar bertauhid, insya Allah akan masuk surga. Nabi mengatakan, man mata min ummati la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah. Barang siapa yang mati dari umatku, dia tidak mensyirikatkan Allah sedikit pun, dakhala jannah, dia pasti masuk surga. Ya. Man mata, kata Nabi juga, wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati dan dia mengetahui tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dakhala jannah. Sebab kita serahkan kepada Allah. Suruh hidup kita, nasib kita serahkan kepada Allah, jangan kepada benda-benda. Contoh ya, tadi yang pertama tadi apa? Perdukunan, jimat. Nah, sekarang kita bahas apa? Ilmu perbintangan. Itu termasuk syirik, zodiak. Yang berikutnya adalah ya, tatayur. Pernah dengar tatayur? Bukan takhayul ya. Beda antara takhayul dengan tatayur. Ya. Beda antara takhayul dengan tatayur. Kalau takhayul itu asalnya khayalan. Khayalan itu kan tidak ada, fiksi, tapi diyakini. Ya, nggak ada, tapi diyakini. Itu takhayul. Nggak ada di karang-karang, tapi diyakini seolah betul-betul ada. Kayak apa misalnya? Di tempat Tuhan ada tapak besar kali, Tuhan tapak. Itu bukan tapak. Saya orang tapak Tuhan dari kecil. Itu kolam biasa. Cuma tak siapa sekarang yang buat dari semen itu udah kayak jari-jari. Itu menyesatkan umat itu. Dulu orang-orang zaman dulu ya, ada namanya mite. Mite itu bagian dari khayal fiksi, berbenda. Jadi dilihatnya, oh ini kayaknya kayak bentuk kapal gunung ini. Ini kayak bentuk ini. Akhirnya dibuatlah cerita. Ya, menyesuaikan dengan gambar gunung itu, padahal bukan kapal, tapi memang gunung, cuma mirip kapal, dibuatlah cerita. Itu namanya mite. Datang kita sekarang, kita yakini seolah betul-betul ada. Maling kundang lah kita pikir ada, padahal nggak ada. Itu tuh legenda, khayal. Ya, orang Aceh juga nggak mau kalah buat cerita anu rahmanya, ya, amat ramanya, pokoknya gitu-gitu juga. Jadi tatayur itu asal katanya ta'irun. Apa arti ta'irun? Burung. Ta'irun apa artinya? Burung. Kenapa burung? Nah, gini. Kalau kita buka kita akidah, dijelaskan ya, bahwa orang Arab dulu itu sebelum bepergian melepaskan seekor burung. Ketika burung itu terbang ke kanan, mereka meyakini perjalanan mujur ini. Ya, ini perjalanan untung nih. Kalau mereka pergi berdagang, ini ada untungnya nih. Kenapa? Burung tadi terbang ke kanan. Mereka bilang kalau nggak salah tabari gitu. Kalau burungnya terbang ke kiri, ini sial nih. Mereka nggak jadi berangkat. Pokon bangai, tak boleh. Burung yang nggak ada pikiran didengar dia. Ustadz yang ngomong mati-matian nggak didengar. Nah, burung. Itu makanya asalnya tatayur burung. Kemudian bagaimana penjelasan Syekh Utsaimin, Ibnu Qayyim dan lainnya, tatayur ini bukan hanya sebatas burung lagi, berkembang. Kadang-kadang ada berupa angka. Pernah dengar nggak katanya angka 13 sial?
Jadi ada sebuah hotel di Eropa, tadi Amerika, tadi Eropa. Jadi aneh kali hotel itu. Jadi angka 13-nya nggak ada, kamar 13 nggak ada, dari 12 langsung ke 14. Begitu takutnya. Atau kita meyakini misalnya ya, kalau jalan melintas ular, ini hati-hati ini bahaya nih. Nah, itu sama juga tatayur. Jalan melintas, ketabrak kucing, ambil taruh kain kafan dan sebagainya. Ini juga tatayur, keyakinan macam-macam. Nah, apa kata Nabi tentang tatayur ini? Kata Nabi, at-tiyarah syirkun, at-tiyarah syirkun, at-tiyarah syirkun. 3 kali Nabi mengulang. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa ma minna walakinna Allaha yuhibbu bitawakkul. Kadang-kadang syaitan itu melintaskan keyakinan tatayur kepada kita, tapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Jadi untuk menghilangkan tatayur, tawakal. Jalan aja nggak apa-apa. Jadi ketika kita jalan lewat ular, nggak apa-apa, Bismillah aja. Tapi kalau kita ragu-ragu, nah itu kita telah syirik. Nabi mengatakan juga, man raddathu at-tiyaratun min hajatin faqad asyraka. Barang siapa yang mengurungkan niatnya karena percaya kepada tatayur, faqad asyraka, sungguh dia telah syirik. Ya, jadi macam-macam keyakinan. Sama kayak misalnya, nak jangan duduk di ambang pintu nanti nggak dapat jodoh. Nah, itu tatayur juga. Apa pula urusan duduk di pintu dengan jodoh? Nggak ada masuk akal. Jangan macam-macam. Jangan beli jarum malam-malam, nanti sial. Itu juga tatayur. Nah, kalau keyakinan ini masih ada dalam keyakinan kita, hati-hati. Kita mati dalam kesyirikan walaupun kita ahli ibadah, walaupun kita banyak amalannya. Allah menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat 88 tadi bagaimana? Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mati dalam keadaan mensyirikatkan Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Tuh. Maka kalau kita lihat orang yang benar-benar bertauhid itu betul-betul orang-orang yang bebas, dia menyerahkan urusannya kepada Allah. Justru orang yang musyrikun ini kesana takut, kesini takut. Ya. Selanjutnya mantra, mungkin sudah pernah saya jelaskan. Mantra jampi. Hadisnya apa? Innama ruqa, sesungguhnya mantra. Wattamain, jimat-jimat. Wattiwalah, guna-guna syirkun. Apa itu mantra? Ruqa. Ruqa itu jamak dari ruqyah. Ruqa. Oh, ruqa itu ruqyah. Ruqa itu jamak dari ruqyah. Ruqa itu bentuk jamaknya. Jadi ruqa itu mantra. Mantra. Apa itu mantra? Apa itu mantra? Mantra adalah bacaan-bacaan yang dibaca oleh dukun untuk berhubungan dengan setan. Biasanya lancar kali baca mantra. Nah, dulu kawan saya, ada teman kompak saya, dia baca mantra itu di hutan ya. Hutan. Lancar kali dia baca mantra. Nggak berhenti-berhenti, luar biasa. Seolah-olah mulutnya itu seperti mesin. Mantra-mantra. Dia itu kebal. Rantai putus dibuatnya, punya ilmu gayu. Tapi kemudian dia tobat. Nah, alhamdulillah terakhir dia tobat. Saya pun kalau nggak cepat sadar tergulung juga. Ya. Cuman kan Allah kasih hidayah ya. Itu. Jadi kita mati nanti dalam keadaan fi nari jahannam khalidina fiha abada. Kita akan kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Kenapa? Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alal jannah. Sesungguhnya barang siapa yang mati dalam keadaan mensyirikatkan Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Mantra. Wattamain, jimat-jimat, watiwalah, guna-guna. Nah, guna-guna ini juga banyak jenisnya. Ada, ini mungkin sudah pernah saya jelaskan ya. Ada guna-guna berupa namanya pekasih ya, pekasih ya. Pekasih itu apa? Membuat orang jatuh cinta.
Jadi orang-orang yang nggak pede, yang dompetnya kering, tapi dia berkhayal ingin mendapatkan wanita cantik, maka dia pakai guna-guna. Dia pergi ke dukun, nanti taruh kadang-kadang pakai minyak lintah, macam-macam lah. Itu media-medianya, sihir kita. Akibatnya apa nanti? Ya, seorang perempuan, biasanya perempuan yang dikorban. Seorang perempuan itu tiba-tiba sudah suka sama seorang laki-laki. Padahal laki-laki itu mungkin sudah tua, sudah bau tanah. Tapi bisa tergila-gila. Tapi ingat, nah risikonya, kalau menggunakan itu, ketika nanti suatu saat orang ini bertobat, maka kekuatan sihir hilang. Si perempuan bisa jadi nanti kembali normal dia. Heran kok suami saya udah metik ini, apa maksudnya metik? Kenyataan ya, ada pernah ini pengalaman ya, ada seseorang di Jawa, ya, di Jakarta, dia cerita sama saya, bangga kali dia cerita, dia katanya dia berobat dengan dukun, dioperasi sama dukun, dioperasi pakai ini, pakai tangan dengan sihirnya, dikasih bersih jantungnya, udah tuh dia balik, tutup. Bangga kali dia. Dah berhasil, dalam sangkaan dia berhasil. Tapi kemudian dia mulai dekat dengan agama. Ketika mulai dekat agama, pengaruh sihirnya enggak ada lagi, lama-lama kambuh lagi, meninggal dia. Makanya tadi pergi ke dukun, bisa jadi sembuh, tapi bersembuh ketika kita masih syirik. Ketika kita sudah bertauhid, pengaruh setan enggak ada lagi, kita kembali ke penyakit semula. Makanya kenapa Nabi melarang berobat ke dukun? Ini tadi. Paham maksudnya? Ya. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Iya, betul. Bukan betul jawab, maksudnya bukan saya betulkan, maksudnya ada memang seperti itu, ya, kejadian bahwa jimat memakai ayat Al-Quran. Pertanyaannya, apakah Al-Quran diturunkan untuk jimat? Al-Quran itu bukan diturunkan untuk jimat. Itu hanya kerja setan yang merusak Al-Quran. Maka sebagaimana kata sahabat Mu'az bin Jabal, hati-hati dengan setan yang mempergunakan ayat-ayat Al-Quran untuk menipu manusia. Pernah lihat Bapak-bapak, Qul huwallahu ahad ditulis susang, dibalik ditulis. Katanya jimat, entah untuk apa katanya. Ada juga ayat Al-Quran dibuat seperti spiral, katanya apa? Jimat supaya tidak hamil. Itu menghina Al-Quran. Intinya Nabi tidak membedakan. Nabi tidak mau mengecualikan. Nabi hanya mengatakan man ta'an laka tamimah faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat, sungguh dia telah syirik. Nabi enggak pernah mengatakan kecuali Al-Quran, enggak ada. Al-Quran itu diturunkan bukan untuk jimat, tapi untuk apa? Hudan wa lil ladzina amanu hudan wa syifa. Al-Quran itu diturunkan bagi orang yang beriman sebagai petunjuk, hidayah dan penyembuh dari penyakit jiwa. Yang hanya bisa kita gunakan dengan Al-Quran adalah yang namanya ru'yah syariah. Nah, ru'yah syariah begini, saya pengalaman ya. Ada orang murid saya itu melihat sesuatu yang menyeramkan. Saya tahu itu berarti jin duduk di mata. Saya baca Qul huwallahu ahad saja, Qul huwallahu ahad. Saya hembuskan ke mata, tiba-tiba hilang. Kenapa hilang? Karena jin yang duduk di mata tadi, yang memberi penampakan sudah lari, takut dengan surat Al-Ikhlas tadi atau ayat kursi. Nah, kalau misalnya kita ragu-ragu, kita berobat ke dokter, nggak ada penyakit katanya, tapi seperti kita terasa ada sesuatu dalam tubuh kita, maka itu diruqyah syar'iyah. Dibacakan ayat-ayat Allah. Nabi mengatakan begini, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan.
Fa innal baita tukrahu fihi suratul Al-Baqarah la yadkhulu syaitan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh setan. Dalam ayat yang lain Nabi mengatakan, dalam hadis yang lain Nabi bersabda, la taj'alu buyutakum al-maqabira fa innal baita ya fa inna syaitan yanfiru minal baiti tukrahu fihi suratul Al-Baqarah. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, kata Nabi. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalam rumah itu surat Al-Baqarah. Kenapa surah Al-Baqarah? Karena di situ ada ayat kursi yang sangat ditakuti oleh syaitan. Kalau hadis pertama tadi apa? Kalau dibacakan di rumah itu surah Al-Baqarah. Coba saya ulangi hadisnya. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lainnya. Ya, Nabi mengatakan begini, la taj'alu buyutakum al-maqabira. Janganlah kalian jadikan rumahmu seperti kuburan. Fa innal baita, sesungguhnya rumah, tukrahu fihi suratul Al-Baqarah, di mana di dalam rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah, la yadkhuluhu syaitan, tidak akan dimasuki oleh syaitan. Berarti syaitannya berada di mana? Di luar rumah. Nah, perhatikan hadis berikut ini. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum al-maqabira, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Fa inna syaitan yanfiru minal baiti tukrahu fi suratul Al-Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalam rumah itu surat Al-Baqarah. Syaitannya berada di mana? Dalam rumah. Makanya saya pernah bilang sama seseorang yang mau sewa rumah, saya bilang, "Bapak mau sewa rumah yang murah, mungkin dikasih aja tinggal. Cari rumah hantu. Cari rumah hantu. Cari di mana ada rumah hantu yang katanya ada rumah berpenghuni, rumah hantu, sewa, pasti dikasih murah atau bila pun dikasih gratis. Setelah itu putar apa? Kaset CD itu apa namanya, kan di HP banyak. Surah Al-Baqarah bila pun sebulan penuh. Nanti kalau betul-betul ada setan, lari, sudah dapat murah kita. Betul. Cuman masalahnya berani apa tidak. Masalahnya berani atau tidak. Jadi walaupun Al-Quran, karena Nabi tidak mengecualikan, jangan. Apalagi Al-Quran itu diturunkan bukan untuk jimat. Jumhur ulama salaf mengatakan jimat walaupun dalam bentuk Al-Quran tetap hukumnya syirik. Cuma itu diantaranya Syekh Yusuf Padawi dan lain-lain. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Nabi Sulaiman itu nabi, dia ada mukjizat. Nah, coba perhatikan ayat ini. Allah berfirman, alimul ghaibi la yudhiru ala ghaibi ahadan illa man qadami rasul. Allah lah yang mengetahui yang gaib, dan Allah tidak menampakkan hal gaib kecuali kepada rasul yang diridhoi. Nabi Sulaiman rasul enggak? Jangan disamakan dengan kita. Lagi pula bagi kita adalah yang berlaku syariat Nabi Muhammad, bukan nabi-nabi lainnya. Nabi lain-lainnya cukup kita imani saja sebagai bagian dari rukun iman. Kan salah satu rukun iman apa? Beriman kepada Rasulullah, cukup kita imani. Tapi yang kita jadikan syariat adalah Nabi Muhammad. Ya, nanti jadi pilata Ibrahim nanti. Ya kan, kita pilata Ibrahim kan kembali ke Nabi Ibrahim. Padahal dia hidup di masa Nabi Muhammad. Jadi Nabi Ibrahim nggak salat, dia juga nggak salat. Nabi Ibrahim nggak puasa. Kenapa nggak puasa? Ya nggak ada syariatnya seperti itu di masa Nabi Ibrahim. Ya. Jadi tidak pernah di kalangan sahabat yang berhubungan dengan bangsa jin. Yang pernah berhubungan dengan bangsa jin, Nabi mengajarkan berdakwah dengan bangsa jin cuma Nabi.
Dalam riwayat disebutkan yang hanya pernah berdakwah kepada bangsa jin hanya Nabi. Sementara bagaimana jin itu? Jin itu kan ada yang masuk Islam. Bagaimana belajar? Para jin belajar dengan manusia. Para jin belajar dengan manusia. Bagaimana caranya? Bisa jadi ada yang duduk di sini, jin. Cuma kita nggak nampak. Mereka berada di sebuah tempat, kata Allah, min haitsu la tarawnahu. Berada di sebuah tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat. Jadi cara jin belajar agama, mereka hadir di majelis ilmu. Saya pernah meru'yah seseorang. Saya ru'yah ada satu jin dalam tubuh orang itu, umurnya entah ratusan tahun. Saya suruh keluar. Dia beragama entah beragama apa. Saya suruh masuk Islam, mau dia. Walaupun jin itu tukang bohong, masalah bohong atau enggak itu urusan ke-100 lah. Masuk Islam dia. Kemudian saya bilang, nah kalau kamu sudah masuk Islam, sekarang keluar dan belajar ngaji. Di mana-mana ada pengajian datang kamu, tapi jangan ganggu, jangan kasih nampak. Jangan ganggu, kalau nampak bubar gitu. Tuh, keluar dia. Selesai, orangnya sembuh. Dan tak perlu takut kita kepada jin. Apa hikmahnya kita tidak bisa melihat jin? Karena pada dasarnya jin itu kaki tangan iblis. Iblis itu sangat berpotensi untuk mempengaruhi anak buahnya dari kalangan bangsa jin untuk menyesatkan manusia. Karena jin sudah bersumpah, dia sudah mengklaim diri kepada Allah. Kata iblis kepada Allah, "Fabima akhwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim." Karena engkau ya Allah telah menghukumi aku sesat, maka aku akan sungguh akan menggoda hamba-hambamu, maksudnya manusia, dari jalanmu yang lurus. Karena iblis itu dari bangsa jin, huwa minal jin, ya. Sebagian juga pernyataan iblis, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nari, engkau ciptakan aku ya Allah dari api. Api kan jin. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Dalam sangkaan iblis, api itu lebih baik daripada tanah. Makanya kita dilarang oleh Allah berhubungan dengan jin. Ya. Hikmah yang kedua, kita tidak bisa melihat jin. Jin itu enggak seganteng kita. Yakinlah. Tuh. Mungkin kalau kita lihat jin enggak nyaman kita. Kenapa? Karena Allah telah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh aku ciptakan manusia itu sebagus-bagus bentuk. Jadi kalau ditanya mana ganteng kita dengan jin, kita seganteng-ganteng jin masih ganteng kita, walaupun mungkin kita menganggap dia orang jelek, tapi masih ganteng. Karena sudah azan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.